saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Tempat lain akibat cuaca buruk, anggota tim SAR Maumere yang akan berangkat menuju Adonara untuk membantu pencarian dan juga evakuasi korban banjir bandang terhambat dan harus turun di pelabuhan terdekat, juga melanjutkan dengan perjalanan darat. Cuaca ekstrim, saudara, yang melanda Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur 4 hari belakangan ini membuat semua pelayaran dihentikan sementara. Hal ini dilakukan karena kondisi gelombang yang cukup tinggi. Sukarelawan dan petugas yang akan membantu di lokasi bencana juga terpaksa menumpang kapal menuju pelabuhan terdekat, lalu melakukan perjalanan darat menuju lokasi bencana yang waktunya ini memakan sekitar 2 jam. Hal ini tentu cukup menghambat pergerakan tim yang akan membantu di lokasi bencana. Evakuasi penyelamatan lansia. Hujan deras tidak hanya menyebabkan banjir bandang terjadi, tapi juga memunculkan banjir lahar hujan. Banjir lahar hujan menerjang 4 desa di Kabupaten Lembata. Data BPBD Kabupaten Lembata, akibat banjir lahar dingin ini ada sedikitnya 24 warga meninggal dunia, juga puluhan warga dinyatakan hilang. Banjir lahar hujan yang berasal dari puncak Gunung Ile Lewotolok merupakan efek dari badai siklon tropis yang menyebabkan curah hujan tinggi, membuat tumpukan lahar dingin di puncak Gunung Lewotolok longsor. Informasi terbaru pasca banjir bandang yang terjadi di Flores Timur, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Citos Naton. Citos, ini data terbaru seperti apa? Apakah ada terjadi lagi untuk korban meninggal dunia maupun korban yang hilang yang sampai sekarang juga masih belum ditemukan? Selamat siang Audrey dan saudara. Hingga saat ini, siang hari ini memang update terbaru dari pemerintah Kabupaten Flores Timur, belum ada update terkait korban yang meninggal dunia. Informasi yang kami peroleh hingga saat ini masih tercatat 41 warga yang meninggal dunia akibat terkena banjir lahar di Pulau Adonara sejak minggu dini hari kemarin. Hingga saat ini pemerintah juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, terutama dari TNI Polri dan beberapa relawan untuk segera pergi ke lokasi kejadian di Pulau Adonara untuk terus melakukan pencarian korban dan evakuasi atas korban-korban yang sampai saat ini diduga masih tertimbun material lumpur di Pulau Adonara. Audrey. Sudah berapa korban yang ditemukan dan apa kendala terbesar sehingga mungkin sulit sekali menemukan keseluruhan dari korban yang masih dinyatakan hilang? Hingga saat ini Audrey dan saudara sudah ada 41 warga yang ditemukan, dan sejak semalam kemarin Bupati Flores Timur dan Wakil Bupati Flores Timur sudah ikut melakukan pemakaman atas 39 orang yang meninggal akibat diterjang badai banjir bandang. Kendala yang dihadapi sekarang adalah cuaca ekstrim yang terjadi baik di Kota Larantuka maupun di Pulau Adonara sendiri, di mana hujan begitu deras disertai angin sehingga menyulitkan para petugas untuk mengevakuasi semua warga yang diduga masih tertimbun lumpur. Selain itu juga akses-akses jalan seperti 3 unit jembatan terputus sehingga mobilisasi baik itu bantuan maupun para relawan untuk sampai ke tempat-tempat yang dituju untuk mencari para korban terhambat. Audrey. Oke, korban masih belum ditemukan karena memang masih ada beberapa hambatan ya. Tadi salah satunya soal cuaca. Nah, berbicara soal cuaca, karena ini cuaca masih terbilang buruk, kemungkinan masih terjadi hujan lebat lagi, banjir juga kemungkinan masih terjadi. Apakah seluruh warga di sana ini semuanya harus wajib mengungsi? Baik, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Audrey,
sejak kemarin pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah menyiapkan posko-posko pengungsian di beberapa fasilitas kesehatan yang tidak terdampak banjir bandang seperti di puskesmas dan juga ada di beberapa kantor desa serta memobilisasi warga ke desa-desa tetangga yang tidak terdampak oleh banjir lahar. Dan untuk semua warga yang ada di 7 lokasi yang terdampak banjir bandang, hingga siang hari ini mereka sudah berhasil dievakuasi walaupun dengan kondisi yang sangat menyulitkan dengan jembatan-jembatan darurat yang dibuat warga untuk melakukan evakuasi. Demikian, Audrey. Ya, terakhir Citrus, bagi warga yang menonton saat ini di Sapa Indonesia Siang yang ingin kemudian memberikan bantuan, apa kira-kira kebutuhan yang paling diperlukan yang belum ada di sana? Baik, Audrey, hingga saat ini kebutuhan logistik yang sangat diperlukan oleh para pengungsi di sana adalah soal selimut dan alas untuk tidur dan juga kebutuhan air bersih karena daerah ini sudah tertimbun material banjir bandang sehingga kebutuhan akan air bersih juga sangat penting bagi mereka di sana. Selain itu juga dibutuhkan alat berat untuk melakukan penggusuran akses-akses jalan sehingga memudahkan mobilisasi saat melakukan evakuasi dan pencarian para korban yang masih tertimbun material lumpur banjir bandang. Demikian, Audrey. Citos Naton, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.